Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi buat kita sekalian dan salam sejahtera. Bersyukur pagi hari ini kita diperkenankan untuk kembali berjumpa melalui renungan pagi. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang sungguh mengasihi kami. Laiklah pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu pagi hari ini untuk pertolongan Tuhan yang boleh kami nikmati. Bersyukur pagi hari ini kami boleh bangun menikmati hari yang baru, dan pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati dan tuntunlah kami mengerti dan memahami firman-Mu menjadi bahagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, renungan firman Tuhan pagi hari ini dari Lukas pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi hari ini ialah sukacita Natal. Nah Bapak Ibu Saudara, tidak peduli apa yang sedang terjadi di dunia atau dalam hidup kita, kita masih bisa menghabiskan Natal ini dengan penuh sukacita. Kabar baik tentang sukacita yang besar yang diberitakan oleh malaikat lebih dari 2000 tahun yang lalu masih merupakan kabar baik dan sumber sukacita abadi hingga kini dan selamanya. Malaikat itu berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Nah Bapak Ibu Saudara, kita merayakan Natal dengan penuh sukacita, bukan karena kesenangan sesaat, bukan karena hadiah, dekorasi, atau suasana yang meriah. Sukacita Natal adalah sukacita yang abadi karena beberapa alasan. Pertama, Allah mengasihi kita. Dan Bapak Ibu Saudara, Allah mengutus Yesus dalam misi kasih. Bahwa karena kasih-Nya yang besar, Ia datang menjadi manusia untuk memberikan status yang baru bagi manusia yang berdosa, dijadikan benar oleh-Nya. Kasih Allah tidak berdasarkan apa yang kita lakukan. Kasih-Nya berdasarkan siapa Dia. Alkitab berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayatnya yang ke-8. Kasih-Nya tidak terbatas pada orang tertentu, tetapi bagi semua orang. Karenanya, kesukaan besar yang dibawa melalui Natal menjadi kesukaan bagi seluruh bangsa, sehingga siapapun kita dengan segala kegagalan, luka dan keterbatasan, kita termasuk dalam rencana kasih Allah. Yang kedua, bahwa Allah menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengatakan Yesus adalah Immanuel. Dia benar-benar Allah yang beserta dengan kita, dan Dia masih bersama kita hingga saat ini. Kita mungkin tidak merasakan kehadirannya, tetapi itu tidak mengurangi kebenarannya. Kita mungkin telah ditinggalkan orang-orang sekitar dalam hidup, tetapi Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, mengetahui Allah itu selalu menyertai kita, berarti kita tidak perlu khawatir atau cemas tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Allah yang memegang kendali. Dan ketika Dia menyertai kita, tidak perlu ada rasa takut. Di dalam kehadirannya ada damai, ada harapan, dan ada kesukaan besar. Natal bukan tentang hidup yang sempurna, tetapi tentang Allah yang setia hadir menyertai kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka hati, tinggalkan ketakutan, dan terimalah sukacita yang Tuhan berikan. Dan biarlah hidup kita menjadi pembawa kabar baik melalui sikap, perkataan, dan melalui kasih yang nyata, sebagaimana kasih yang telah kita terima dari Allah yang mendatangkan sukacita yang besar. Amin. Atas firman Tuhan, mari kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami boleh renungkan bersama di pagi hari ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus akan menuntun kami memahami lebih jauh kebenaran-Mu. Bahkan kami dimampukan menghidupi, melakukan kebenaran-Mu setiap waktu dalam kehidupan kami. Berkati kami semua menjalani hari ini, pelihara kami, tuntun kami, apa yang kami kerjakan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi bagi kita semua, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.